Halo teman-teman, selamat datang di channel Axlord. Kali ini Axlord akan membahas manga Bakido. Menurut Axlord, chapter pertama ini adalah salah satu chapter terbaik. Pada chapter pertama ini, kita akan menyaksikan Baki melawan petarung kelas berat MMA, yang perawakannya sangat mirip dengan Brock Lesnar guys. Pada awal chapter, diperlihatkan Baki berada di puncak anak tangga yang tinggi. Menurutnya, berlari sampai puncak bukanlah hal yang aneh. Namun, tiba-tiba Baki terpikirkan sebuah ide. Dia ingin berlari ke bawah dengan satu lompatan. Tanpa pikir panjang, Baki pun melompat dengan sangat kencang. Saat melompat ke bawah, dia menggerakkan tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuhnya untuk menyeimbangkan diri sekaligus mempercepat laju jatuhnya. Dan kini, lompatannya lebih cepat daripada terjatuh dari ketinggian. Rasanya Baki semakin cepat melaju, namun pilihannya hanya meneruskan aksinya, tak hanya terjun. Baki terus berupaya mendorong tubuhnya semakin cepat. Namun meskipun dalam situasi seperti itu, dia tidak bisa mengerti kenapa dia masih menguap. Terjun sambil berlari membuatnya berpikir akan merasakan sensasi yang cukup menantang. Namun kenyataannya yang dia dapatkan tetaplah rasa penuh kebosanan. Di sisi lain, terlihat seseorang berbadan besar berada di atas ring. Dia merasa lelah dan bosan memegang sabuk juara yang dimilikinya. Pria ini bernama Atlas. Kalau melihat perawakannya guys, mirip banget dengan Brock Lesnar di dunia nyata ya guys. Hari ini Atlas akan melakukan pertarungan untuk mempertahankan sabuk juaranya. Namun saat pertarungan dimulai, dia belum menunjukkan semangat bertarungnya. Dia sedang merasa lelah dan bosan karena sudah menduduki kursi raja selama 7 tahun, namun masih tak terkalahkan. Musuhnya mulai melancarkan serangan ke arahnya. Dia masih terlihat santai. Kemudian dia merespon dengan counter attack, dan sekejap dia masuk ke pertahanan musuhnya dan kemudian membanting lawannya hingga membuat kepala lawannya retak. Dalam pikirannya, dia benar-benar lelah dengan olahraga ini karena membosankan. Dia merasa tak cukup hanya dengan menjadi yang terbaik, tetapi ingin menjadi yang terkuat. Kemudian wasit segera menghentikan pertarungan. Setelah pertarungan selesai, pada sesi wawancara, dia mengatakan akan berkunjung ke Jepang. Selang beberapa waktu, sang juara sudah berada di kediaman Tokugawa. Dia menyampaikan keinginan pertarungan selanjutnya. Hal itu membuat Tokugawa terkejut. Kenapa dia ingin bertarung di arena bawah tanah? Padahal di seluruh dunia dia sudah mendapatkan banyak kemenangan. Sang juara menjawab, sebelumnya dia telah melihat sebuah pertarungan antara anak dan ayah. Kemudian Tokugawa menanyainya, bagaimana pendapatnya tentang pertarungan tersebut? Apakah kau ingin melawannya? Menurutnya, itu adalah pertama kali dia melihat manusia yang bergerak dan bertarung dengan begitu indah. Ia meminta Tokugawa sebagai promotor Baki untuk mengatur pertarungan melawannya. Kemudian Tokugawa bertanya, apakah dia mampu mengalahkan Baki? Dan Atlas menjawab bahwa dia telah melintasi lautan untuk mengkonfirmasinya. Tokugawa mengkonfirmasi kembali bahwa itu adalah pertarungan tanpa peraturan, dan sang juara menyetujuinya. Kemudian Tokugawa menyampaikan bahwa dia tidak mampu membayar pertarungan Atlas, namun Tokugawa mampu memberikan predikat orang terkuat di dunia. Atlas pun tidak masalah. Tokugawa menyampaikan Baki juaranya sangatlah kuat. Seolah tak mau kalah dan diremehkan, pria ini mengatakan kalau dirinya juga sangat kuat. Bahkan dirinya siap bertarung malam ini juga. Mendengar hal itu tanpa pikir panjang, Tokugawa menyetujui pertarungan berlangsung nanti malam. Setelah mendengar hal tersebut, pria ini terkejut. Padahal Baki belum mengetahuinya. Tokugawa membalas bahwa Baki tidak akan menolak bertarung. Dia siap bertarung dimanapun, kapanpun, dan siapapun lawannya. Karena itulah arti menjadi yang terkuat. Sumpah keren banget ini guys, filosofinya Baki guys. Untuk membuat pria ini percaya, Tokugawa menghubungi dan memberitahu Baki ada seorang pria kelas berat dari Amerika ingin menantangnya malam ini. Baki membalas dengan singkat bahwa dia menyetujuinya. Akhirnya di arena bawah tanah, pertarungan akan dimulai. Pria ini menunggu kedatangan Baki yang dijuluki sebagai makhluk terkuat di dunia. Baki pun datang disertai gemuruh sorakan penonton. Pria ini nampak terkejut melihat ukuran tubuh Baki. Tingginya hanya 5,5 kaki dan beratnya hanya 154 pound. Namun dirinya juga menyadari bahwa semua luka di tubuhnya adalah bukti pengalamannya. Setelah itu dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dirinya seolah melihat sosok monster misterius yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Begitu mengerikan seperti gabungan dari beberapa monster menjadi satu dan menghasilkan sosok yang baru. Pria ini benar-benar bingung dengan apa yang dilihatnya. Saat pertama
kali melihat Baki, ia terlihat seperti seorang perempuan. Mungkin itu disebabkan oleh ketampanannya. Dia sungguh tak percaya gambaran seekor monster mengerikan datang dari Baki. Dalam pertarungan ini, semua jenis senjata dilarang. Diperbolehkan menggunakan seluruh anggota tubuh untuk menyerang lawan, dan diperbolehkan menyerang seluruh anggota tubuh dari lawannya. Sungguh peraturan yang mudah dan jelas, pikir Atlas. Kemudian mereka berdua mengambil jarak dan bersiap untuk bertarung. Para penonton bersorak memanggil nama Atlas. Menurutnya, ini adalah hinaan karena dia dianggap tidak pantas disandingkan dengan makhluk terkuat di dunia. Jadi begini guys, kenapa Atlas merasa direndahkan? Itu karena sebenarnya ini kandangnya Baki. Namun bukannya mendukung Baki, penonton malah bersorak untuk Atlas agar Atlas lebih bersemangat sehingga bisa mengimbangi kemampuan Baki. Karena diremehkan penonton, pria ini juga memandang remeh Baki. Baginya, Baki hanyalah setengah ukuran tubuhnya. Bahkan, monster seperti Mani Bakio yang memiliki kecepatan dan kekuatan tidak akan berani keluar dari kelasnya dan menantang petarung kelas berat. Dirinya yakin ada aturan yang tidak bisa diatasi oleh mitos. Pria ini tidak mengukur kemampuan bertarung dari teknik dan kemampuannya saja, tetapi ukuran dan berat badan merupakan faktor penting penentu kemenangan. Akhirnya, pertarungan pun akan dimulai. Pria ini masih belum memahami sihir seperti apa yang akan digunakan Baki untuk melawan kekuatan dan beratnya. Pria ini punya keyakinan bahwa Baki tidak akan mampu mengalahkannya. Atlas, sang juara dunia, biasa sering merasa bosan di hadapan lawannya karena menurutnya mereka lemah. Namun pada pertarungan ini tanpa sadar ia sangat bersemangat dan menurutnya benar-benar menyenangkan. Namun dia segera menyadari dengan sekali lihat pada makhluk terkuat di depannya. Hanya dengan melihat ekspresi dan cara berjalannya, dia memahami bahwa Baki Hanma terlihat jelas merasa bosan dengan dirinya. Pria besar ini datang dengan tendangan ke tanah dan menggerakkan tubuhnya melakukan tendangan tinggi. Namun tendangannya tersebut hanyalah tipuan dan diikuti dengan pukulan kanan lurus yang selalu mengenai lawannya. Tetapi, Baki dengan mudah menghindari pukulan tipuannya dan kemudian memegang kepala Atlas. Saat itu, Atlas menyadari tenaga yang Baki gunakan bukanlah seperti manusia. Ia berusaha melepaskan diri dari cengkraman Baki, namun hal tersebut tidak membuat tangan Baki bergeming sama sekali. Kemudian Baki mengguncang-guncang kepala pria tersebut hingga membuatnya tak sadarkan diri dan berakhir dengan kekalahan. Itu adalah hal terakhir yang dia ingat dari pertarungannya. Namun yang paling penting, Bakinya Baki benar-benar pria yang baik. Baki telah melakukan yang terbaik untuk pria lemah sepertinya. Sepanjang pertarungan, Baki telah berjuang menjaga dirinya agar tidak menguap. Dia melakukannya untuk menghormati lawannya. Gimana guys? Sungguh keren ya guys. Di chapter ini kita diperlihatkan kemampuan Baki melawan juara dunia. Nah, buat teman-teman yang sudah menonton, terima kasih. Dan jangan lupa like dan subscribe.